menjelaskan keterlambatan mahasiswa, terutama yang tinggal di kos, sering terjadi karena kesadaran diri, kemudian kesadaran diri terhadap mahasiswa. Kemudian ketentuan ini berarti berurusan ke akademik dan kedisiplinan. Perilaku ini sering terjadi karena keterlambatan dibantu oleh teman atau menjelaskan atau mencatat dibantu oleh teman dan mencatat atau menjelaskan materi yang dikasih oleh teman. Oleh karena itu digunakan teknik extension, yaitu penghapusan atau menguatkan perilaku terlambat terhadap si subjek, atau perilaku terlambat dikurangi, atau berarti dia harus agar perilaku terlambat berhenti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya itu adalah teknik modifikasi extension. Jadi teknik modifikasi perilaku extension ini adalah penghapusan penguatan perilaku yang tidak tepat, seperti kami mengextension perilaku terlambat mahasiswa IP ilmu perpustakaan. Jika sebelumnya perilaku terlambat mendapat penguatan berupa kemudahan mendapatkan ilmu tugas dan materi dari teman sekelas, maka penguatan tersebut harus dihilangkan. Jadi dia terlambat, tetapi dia dapat info dari temannya, jadi dia merasa dapat info kok, jadi terlambat aja lah gitu. Target perilaku dari intervensi ini adalah agar subjek tidak mendapatkan keuntungan apapun saat datang terlambat. Dengan tidak adanya info tugas, ia akan merasakan kerugian dan akhirnya termotivasi untuk datang tepat waktu. Pada saat kami berbicara kepada temannya ini, jangan kasih tugas biar dia dapat ke kampus dengan tepat, terus temannya ini mau, jadi termotivasi dia untuk datang tepat waktu. Intervensi ini dilakukan dengan kesepakatan bersama subjek dan teman sekelas selama masa observasi. Sekian. Action dah. Jadi selanjutnya itu ada landasan teori. Landasan teori itu adalah Action. Selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, extension itu adalah teknik modifikasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau menghapuskan perilaku yang tidak diinginkan dengan yang sebelumnya itu diperkuat dengan reinforcement. Nah, di kasus ini itu penguatannya itu seperti kayak ketika dia subjek itu terlambat, temannya itu tetap membantu dia, kayak memberikan informasi yang terlewat atau tetap memberikan tugas yang sebelumnya itu dia dapat. Terus ketika adanya penerapan extension itu bisa di mana ini itu menghilangkan penguatan tersebut. Jadi ketika dia terlambat, temannya itu jadinya nggak mau lagi ngasih informasi tugas atau materi yang terlewatkan kemudian. Nah, landasan teori yang dipakai itu dari B.F. Skinner pada tahap organization. Udah. Action. Teknik pendekatan yang pertama, teknik pendekatan personal terhadap subjek mahasiswa. Jadi subjek ini adalah teman kos si Romito, jadi kami subjek itu. Yang kedua ada kerjasama dengan teman sekelas atau kesepakatan bersama. Jadi kami itu
bilang sama teman sekelasnya itu bahwa jika pelaku terlambatnya itu terus menerus terjadi, dia tidak diperbolehkan masuk oleh dosennya, dan nilainya itu di bawah rata-rata gitu. Yang ketiga, penghilangan reinforcement atau penghilangan reinforcement ini misalnya jika si subjek ini terus menerus mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, jadi kehilangan reinforcement ini itu teman si subjek ini tidak akan memberikan info tugas atau materi saat subjek itu terlambat, tidak akan memberikan sebuah tugas ataupun materi jika si subjek itu terlalu terlambat datang ke kampus. Selanjutnya ada memberikan pemahaman kepada subjek mengenai konsekuensi keterlambatan memberikan pemahaman ini, memberitahu kepada temannya itu jika dia terus terlambat untuk mengumpulkan tugas ke kampus, dia akan diskualifikasi oleh dosennya. Selanjutnya ada memberikan apresiasi atau pujian jika subjek berhasil datang tepat waktu. Nah, kalau subjek itu datang tepat waktu, misalnya dia terlambat 3 menit, kita akan memberikan pujian, wah kamu keren sudah bisa datang dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu komunikasi dan pemantauan berkala antar teman sekelas. Jadi teman sekelasnya itu memantau perilaku si subjek itu agar perilaku itu dapat berubah. Udah. Action, dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang hasil dari keseluruhan teknik extension yang sudah kami terapkan pada mahasiswi bernama Rahma, jurusan ilmu perpustakaan di Fakultas Dakwah. Adab. Adab di Fakultas Adab. Beliau adalah angkatan 25, di mana kami menerapkan teknik extension ini pastinya dengan izin sesi subjek terlebih dahulu. Jadi setelah mendapatkan izin, kami jelaskanlah bagaimana sih extension ini. Karena sebenarnya Bu, bisa dibilang dia tuh kenalan Vika di adik kelas gitu. Jadi sering ngeliat dia kadang terlambat gitu. Nah, pas kami tanya tentang keterlambatan dia bilang kalau bahwasanya dia tuh emang sebenarnya mau berubah Bu, tapi susah gitu katanya, nggak tahu caranya tuh kayak gimana biar bisa ngerubah
Jadi kita tuh emang harus maksa diri kita buat ngelakuin hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu. Nah, kami tetapkanlah waktunya. Kami tanya dulu dia tuh masuk jam berapa jam kuliah gitu. Jadi kami tuh mulai dari hari Selasa waktu itu tanggal 16. Mulai dari Selasa, di hari Selasa dia tuh masuk jam 7.30. Kami tetapkan pokoknya di hari Selasa, Rabu itu jam 7.30. Di kampus juga jam 7.30. Jumat itu jam 10 dan Selasa lagi karena Senin dia nggak masuk kok. Jadi Selasa lagi jam 7.30. Nah, di 4 hari ini kami bilang lah yang tiba-tiba masuk 7.30 tuh dia tuh harus paling lambat dia pergi ke kampus OTW ke kampus naik ke sininya itu jam dari jam 6.40 sampai jam 7. Lewat dari jam 7 itu nggak boleh gitu. Jadi memang harus maksain diri agar cepat-cepat lah gitu. Masalah siap-siapnya harus cepat-cepat lah. Yang penting dia tuh bisa berangkatnya tuh sebelum jam 7 atau pas di jam 7 itu gitu. Nah, untuk di jam 10 kami lakukan juga seperti itu kok. Jadi di jam 9.40 lah ya, di jam 9.40 dia tuh harus udah OTW gitu. Harus udah dari kos tuh emang udah jalan gitu. Jadi kami bilang itu memang harus ada paksaan. Tapi kalau untuk waktu secara keseluruhan nggak ada kami kasih cuma waktu untuk dia berangkat aja. Nah di sini karena dia nih dan dia setuju untuk melakukan itu. Nah mungkin ya di hari pertama pastinya nggak langsung bisa lah Bu gitu. Di hari pertama dia, tapi dia udah berusaha Bu. Adalah di jam 7 atau tibanya dari ketentuan kami adalah telatnya 5 atau sampai 10 menit gitu. Dari ketentuan kami bukan dia masuk ke kelas. Ketentuan kami kan sampai jam 7 paling lambat tuh Bu dia harus naik ke atas gitu. Tapi dia tuh ada di hari pertama sama kedua dia tuh jam 5 atau 10 menit gitulah, jam 7.08, jam 7.10 gitu baru dia berangkat. Dan Pika pun setiap pagi tuh kayak karena udah tahu jadwal dia kan, jadi Pika ikut gitu, pergi dulu. Terus kalau misalkan dia kepergok sama Pika gitu kan, nampak Pika terus dia bilang, apa tuh juga gitu, ada alasannya gitu. Kenapa bisa jam 7.10 atau 7.08 gitu. Ya, dari 5 sampai 10 menit lah dia terlambat di hari pertama. Sama ya hari pertama, kedua, ketiga sih Bu. 3 hari itu dia masih adalah, cuma di hari ketiga dia udah mulai kurang, terlambatnya itu cuma 3 menit gitu dari ketentuan kami. Jadi kayak 7.3 gitu, 7.2 udah bisa lah dia ngasih sedikit demi sedikit untuk berubahnya gitu. Nah habis itu di hari keempat sama kelima baru dia bisa, mungkin karena takut Pika bergila juga, mungkin ada pengaruh itu juga kan Bu. Jadi udah mulai bisa lah karena dia udah memang mau, dan dalam dirinya tuh memang mau berubah juga gitu. Nah selain itu tidak hanya si subjek yang kami ajak Bu, tapi teman-temannya juga kayak teman-teman dekatnya lah, dimana dia itu tempat bertanya si subjek lah gitu. Kami adalah salah satu namanya si Rifka, dia itu yang dekat banget lah sama si subjek Rahman ini. Nah setelah itu kami kasih tahu kalau misalkan ada info tugas atau misalkan ada terlambat masuk apa sih kata
kebingungan aja kenapa teman-temannya tiba-tiba nggak mau lagi ngasih